Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Oke Bis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Oke Bis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya mari kita flashback di bab 902, di mana kita tahu bahwa keluarga Renza tengah berdiskusi bagaimana cara meningkatkan kekuatannya agar melampaui kekuatan keluarga Sucipto. Salah satunya dengan menikahi Ayu, cucu pertama Sucipto. Andre, paman pertama-tama, melirik keponakan yang tampak polos ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ade, kekuatan keluarga Sucipto berada di atas kita. Bahkan jika kamu adalah putra tertua di sini, kamu mungkin tidak dapat masuk mata keluarga Sucipto." Raka berkata sedikit tidak senang, "Saudaraku, apa yang kamu katakan membosankan. Siapa yang menetapkan bahwa orang tua dan cucu Sucipto harus menikah dengan putra sulung orang lain? Mungkin adik kita memiliki pesona tersendiri dan mampu memikat Ayu Sucipto." Andrew terkekeh, "Jika kamu tidak yakin, kami dapat membiarkan Ade pergi mencobanya. Aku hanya takut Ade tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Ayu. Dan itu akan menjadi tawa." Penatua Renza tidak bisa menahan nafas, memercikkan air dingin dan berkata, "Ingin menikah dengan keluarga Sucipto? Ade benar-benar tertinggal jauh dari levelnya. Tidak cocok." Saat Mahe berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berkedip, dia menatap Malik, yang tidak berbicara, dan berkata, "Malik, apakah menurutmu jika Putra Cahya diizinkan menikahi keluarga Renza, akankah dia setuju?" Begitu Tuan Renza mengatakan ini, seluruh orang yang ada di sana kaget bukan main. Putra Cahya, bukankah itu Tama? Faktanya, sejak Penatua Renza meminta Malik untuk membeli Houston Group di Jakarta untuk memberikannya kepada Tama, dan mengundangnya untuk kembali ke keluarga, semua orang tahu berita bahwa Renza masih hidup. Kecuali Tuan Tua, semua orang sangat mewaspadai dia, bahkan sangat ketakutan di hati mereka, karena takut dia akan kembali ke Surabaya dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti dan kekuasaan keluarga Renza. Untungnya, Tama menolak permintaan Malik dan tidak kembali ke rumah Renza, jadi semua orang menghela nafas lega dan perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka. Namun, bahkan jika Tama tidak kembali, semua orang sangat tidak puas dengan masalah kakek yang melempar ratusan miliar dan memberinya Houston Group. Aset keluarga Renza melebihi triliunan, tetapi bagaimanapun, populasinya besar. Kakek Tama memiliki 4 putra dan 2 putri. Kecuali anak kedua, Cahya, yang meninggal muda tahun itu, 3 putra lainnya melahirkan 7 cucu dan 6 cucu. Meskipun kedua putrinya menikah, mereka berdua memegang posisi penting dalam kerajaan keuangan keluarga Renza. Oleh karena itu, bahkan jika mereka didistribusikan secara merata, tidak mungkin mencapai level 100 miliar per orang dalam situasi banyak anak. Karenanya, Tama mendapatkan Houston Group sendiri, yang benar-benar membuat banyak anggota keluarga Renza sangat iri. Saat itu, banyak juga orang yang bersama-sama menentang dan memprotes keras pendekatan bapak yang nyentrik. Tetapi Tuan Tua melawan kerumunan dan bersikeras melakukannya dengan alasan bahwa keluarga Renza terlalu banyak berutang kepada keluarga Cahya. Meskipun semua orang tidak puas dengan 10,000 di hati mereka, untungnya, Tama tidak berencana untuk kembali ke Surabaya untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lebih banyak properti. Jadi semua orang dengan enggan menerima semua ini. Di mata semua orang, sebenarnya cukup baik membiarkan Tama menjadi raja feodal di luar. Setidaknya itu tidak akan mempengaruhi pertarungan mereka untuk posisi patriarch di keluarga Renza. Namun, Tuan Tua sebenarnya ingin Tama kembali, dan dia juga ingin dia menikahi keluarga Gu. Bukankah itu bagi mereka untuk membawa serigala ke dalam rumah? Oleh karena itu, Andre berseru, "Ayah, Putra Cahya telah berada di luar selama bertahun-tahun. Dia belum menerima pendidikan kelas atas, tidak mengalami pelatihan dan pengalaman keluarga, dan benar-benar orang yang liar. Biarkan dia menikah dengan keluarga Sucipto. Bukankah itu membuat orang tertawa terbahak-bahak? Dan, saya ingat,
dia sudah berkeluarga di Jakarta. Iya, ayah. Raka saudara ketiga yang tua juga buru-buru berkata, manakah dari cucu keluarga Renza kami yang bukan sekolah swasta domestik terbaik dan telah belajar dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas? Mana yang tidak belajar di universitas luar negeri terbaik? Manakah yang tidak sejak kecil tidak menerima pendidikan terbaik yang menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa? Tidak hanya belajar ilmu, belajar bisnis, belajar manajemen, tapi juga belajar multibahasa, belajar menunggang kuda aristokrat, belajar golf, anak dari saudara kedua, dibesarkan di panti asuhan, bahkan universitas yang pernah dia datangi. Bagaimana mungkin Nona Sucipto? Cucu tertua di keluarga Sucipto melihat barang-barang seperti itu, yang lain juga setuju dengannya. Malik berkata dengan hampa saat ini, Tuan Tama pernah kuliah di universitas, tapi dia tidak kuliah selama 4 tahun. Selain itu, aku memiliki kontak dengannya. Menurutku, Tuan Tama memiliki sikap dan keberanian seperti ayahnya. Itu pasti seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Seseorang berteriak dengan tegas, "Hei Malik, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Coba lihat siapa yang ada di sekitarmu, kami semua dari keluarga Renza. Kamu adalah budak rumah ini dengan nama keluarga asing, apa yang kamu bicarakan di sini?" Malik berkata tidak rendah hati atau sombong, "Meskipun aku tidak bernama Renza, hidupku diberikan oleh Tuan Cahya Renza. Jadi Malik telah bersumpah bahwa hidup ini akan menjadi milik keluarga Renza. Jadi untuk setiap kata yang aku ucapkan, aku memiliki hati nurani yang bersih." Ade berkata dengan dingin, "Kamu pikir kami tidak mengenalmu? Kamu sama sekali tidak setia kepada keluarga Renza, kamu setia kepada paman keduaku. Jadi kamu melakukan segala kemungkinan untuk menyembunyikan Tama, dan kamu melakukan segala kemungkinan untuk menipu kakek agar membeli aset untuknya. Kelompok kekaisaran, apakah kamu masih ingin membodohi kakek untuk membawanya kembali ke Surabaya? Akje pikir keegoisanmu sebenarnya mencoba membantu Tama memenangkan posisi patriarch keluarga Renza?" Ekspresi semua orang berubah segera setelah ini dikatakan, bahkan Tuan Besar Renza tidak bisa menahan rasa kagetnya. Malik berkata dengan suara dingin saat ini, "Saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Tuan Tama kembali. Saya hanya memberitahu Anda secara objektif bahwa Tuan Tama hari ini tidak kalah dengan Cahya Renza, yang sangat kuat di Surabaya saat itu. Adapun pernikahan, itu adalah Tuan yang melamarnya, bukan aku. Selain itu, Anda tidak perlu takut di sini. Tuan Tama sama sekali tidak ingin kembali. Dengan pemahaman saya tentang dia, bahkan jika saya berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan kembali, apalagi meninggalkan istrinya dan pergi dengan pernikahan keluarga Sucipto." Ketika semua orang mendengar ini, mereka lega. Tidak akan kembali, akan lebih baik jika tidak kembali. Mata penatua Renza sedikit menyipit. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.